Tahun ini punya sejarah besar umat manusia. Kita berhasil memusnahkan penyakit cacar yang udah ngebunuh ratusan juta orang sejak zaman Mesir kuno. Sesaat, ilmu kedokteran telah menang. Tapi pada bulan Juni tahun depannya, ada keanehan. Dalam waktu yang berdekatan, muncul ratusan kasus penyakit akibat kerusakan imun. Di akhir tahunnya, ada 300-an laporan kasus dan sepertiganya sudah meninggal. Dan ini baru awal mulanya. Hari ini, 40 juta korban jiwa kemudian, teknologi sudah semakin canggih. Segala obat sudah kita kembangkan, bahkan vaksin bisa kita buat dengan super cepat. Tapi, belum ada juga obat yang bisa benar-benar nyembuhin HIV/AIDS. Pertanyaannya, kenapa bisa sesusah ini? Simpelnya banget, ini karena virus HIV itu jago di banyak hal. Jago ngebajak, jago ngumpet, dan jago bermutasi. Semua ini dia lakuin dengan nyerang pasukan penjaga tubuh kita, para sel imun. Oke, nggak usah pakai bahasa ribet. Coba bayangin gini. Jadi kayak pasukan perang, sel imun kita itu ada banyak jenisnya. Mereka kerjasama biar makin kuat ngelawan para kuman penjahat. Salah satunya dia ini, komandan yang tugasnya ngegerakin pasukan jenis lain buat nyerang lawan. Nah, sayangnya HIV nyerang sel komandan ini. Dan karena sang komandan tumbang, tubuh jadi nggak tahu lagi kalau ada yang nyerang. Ibarat kena sergap, tentara tubuh jadi kalah. Tapi emangnya gimana mereka bisa ngalahin pasukan perang kita segampang itu? Oke, simpelnya banget, HIV itu punya kunci yang pas untuk buka gerbang masuk ke sel komandan imun kita. Kalau udah masuk, dia akan ngebajak sel kita dan nyelipin resep genetik dirinya sendiri. Ini bikin si virus makin beranak pinak dan sel imun kita juga jadi rusak. Makanya penderita HIV bisa sakit parah cuma gara-gara batuk atau pilek. Jadi kalau kena HIV, apakah kita bakal terus sakit-sakitan? Jawabannya enggak juga. Karena bayangin, infeksi HIV itu ada 3 tahap. Ringan, sedang, dan berat alias AIDS. Banyak pasien HIV yang bisa hidup normal dan makan enak kayak biasanya. Kita udah punya pengobatan untuk nyegah si virus nambah banyak di badan. Tapi ya sayangnya obat ini nggak bener-bener ngehilangin virusnya. Si virus yang udah ngumpetin resep dirinya di dalam sel imun kita bisa diem-diem kembali nyerang. Dan karena HIV juga terus-terusan bikin varian baru, obat yang diminum juga bisa ikut ganti-ganti. Dan mesti terus diminum selama seumur hidup. Gila banget. Ya, HIV punya trik buat ngelemahin tentara kita. Tapi tentunya kita nggak mau kalah. Sampai sekarang udah pernah ada juga yang dinyatain bebas seutuhnya dari sang virus. Ilmuwan juga nemu senjata perlawanan baru berupa vaksin mRNA. Di mana vaksin ini ngajarin pasukan imun kita untuk bisa ngenalin dan nyerang HIV alias ya simpelnya cara kerjanya kayak guru. Tubuh kita itu aslinya udah punya tentara dan senjata yang lengkap, tapi tiap ada musuh yang baru, mereka mesti diajarin dulu untuk bisa ngelawan. Ali satu ini bahkan bilang kalau vaksin jenis ini adalah obat masa depan. Dan semoga ini bukan cuma janji manis kayak politikus. Ya, HIV/AIDS memang belum ada obatnya. Tapi para ilmuwan juga gak berhenti banting tulang buat nemuinnya. Jadi sambil nunggu keajaiban itu jadi nyata, seenggaknya kita bisa ikut melawan mitos-mitos soal HIV di luar sana. Jangan juga mandang orang-orang yang hidup dengan HIV cuma sebelah mata. Karena semoga suatu hari nanti nasib HIV/AIDS bisa kayak cacar smallpox, musnah tanpa sisa. Dan seperti biasa, terima kasih.
stay curious.